Ya, selamat malam. Puji Tuhan, boleh berjumpa kembali semua karena anugerahnya semata-mata yang memberikan kita kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Seperti tema yang sudah dipublikasikan, yaitu Bapak Orang Beriman. Ya, mari kita membaca dari kitab Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 3. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Oke, ayat-ayat lain nanti saudara bisa baca sendiri. Ya, saya mulai dari bagaimana istilah Bapak Orang Beriman ini. Terkesan dari istilah ini adalah suatu yang wah, Bapak Orang Beriman, ya kan? Wah, begitu. Jadi ini sebutan yang dahsyat, Bapak Orang Beriman. Dan saya punya anak namanya Abraham ya. Wah, ini hebat ini nama anak saya ini. Tapi saya seringkali bergurau, ya bapaknya Abraham itu lebih hebat dari Abraham. Tapi ini hanya bergurau aja ya. Oke. Terkesan juga orang yang punya prestasi luar biasa, karena kalau kita melihat Abraham ini ya menjadi pusat, boleh dikatakan begitu. Kristus adalah pusat Alkitab dan Abraham menjadi pusat daripada yang disebut orang beriman. Maksudnya ya bapaknya orang beriman ini ya kan, Abraham. Jadi memang luar biasa. Dan juga kalau kita lihat prestasi di dalam profesinya dia, Abraham terkenal kaya raya juga, sangat kaya raya bahkan. Lalu dia juga bukan hanya kaya, tapi dia juga punya orang-orang yang hebat, di mana ditunjukkan waktu Abraham bisa mengalahkan orang-orang yang menawan Lot dan sebagainya. Jadi ya hebatlah Abraham itu, untuk perang pun dia bisa menang ya. Jadi luar biasa. Lalu kalau rohaninya ya terkenal sebagai Bapak Orang Beriman, kan luar biasa juga. Jadi dia kategori orang yang sepatutnya mendapat pujian dari Allah. Ini memang orang yang hebat. Ya. Bila masuk dalam daftar orang-orang suci, bisa
dia bisa masuk dalam daftar orang-orang yang suci, yang terpuji dan besar. Ya, itulah Abraham. Ya. Lalu nah, bagaimana bila kita meneliti keadaan yang sesungguhnya? Nah, kalau kita mau meneliti yang lebih dalam, ya bukan hanya kesan yang terlihat di luar. Sebetulnya Abraham ini tidak terbukti bisa memenuhi kriteria Allah. Jadi kalau memang tuntutan kriteria Allah itu, Abraham pasti fail. Ya, dia tidak bisa memenuhi ukuran yang memenuhi standar Allah. Ya. Ya, ini kata memenuhi, terlalu banyak kata memenuhi. Jadi ini memang Abraham ini kalau kita mau teliti dengan jujur, ya dia ini orang yang sebetulnya fail, orang yang gagal sebetulnya. Cuma jarang orang melihat atau mengajak melihat kegagalan Abraham. Biasanya yang dilihat tuh memang hebat-hebatnya Abraham. Seperti misalnya yang paling puncak Abraham itu memang terkenal yang paling puncak dari teladan imannya, ya dia mempersembahkan anaknya yang tunggal itu. Nah, itu sudah boleh dikata paling puncak ya, paling hebat itu. Nah, tetapi bagaimana kita melihat yang sesungguhnya? Nah, ini justru saya mau memaparkan Abraham yang ya ternyata tidak seperti yang seringkali kita bayangkan atau seringkali yang kita dengar, kehebatan-kehebatan prestasi dia. Kalau saya yakin saudara pasti sudah banyak mendengar kehebatan-kehebatan Abraham ini. Ya, tapi saya justru mau memaparkan sesuatu yang berbeda. Tapi apa tujuan saya mengutarakan ini? Bukan berarti saya punya tujuan menjelek-jelekkan Abraham, ya itu tidak ada gunanya juga, ya. Nah, jadi kembali lagi sebetulnya ukuran orang hebat atau orang berhasil atau orang luar biasa, ya, itu kalau kita kembali kepada ukuran Allah, itu menjadi nggak ada apa-apanya orang itu. Yang kita anggap itu dia hebat, luar biasa, wah punya prestasi mengagumkan dan sebagainya. Sebetulnya kalau kembali lagi kepada ukuran Allah, nggak ada yang hebat di mata Allah, itu nggak ada. Ya, yang luar biasa di mata Allah itu nggak ada. Itu luar biasa itu kenapa? Karena manusia yang menilai, oh itu menjadi luar biasa, oh itu menjadi hebat, oh itu menjadi dahsyat. Ya itu manusia yang menilai. Tapi kalau kita mau kembali kepada ukuran Allah, itu nggak ada yang hebat. Ya. Nah, saya sangat senang dengan ayat yang beberapa kali saya sharekan kepada teman-teman pada saat saya membawakan seminar-seminar. Ya, ini saya mau share ayat ini ya. Coba dilihat kitab Yakobus ya. Yakobus pasal 5 ayat 17. Yakobus pasal 5 ayat 17. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bawah. Iya. Yakobus 5 ayat 17 ini suatu yang unik karena memaparkan sebetulnya kehebatan Elia di dalam berdoa.
di mana dikatakan waktu dia doa hujan jangan turun, maka hujan pun nggak turun ya selama 3 tahun 6 bulan. Nah, kemudian dikatakan di ayat 18, lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Loh, ini kan hebat, ini kan luar biasa. Jadi Elia itu di dalam dia berdoa, dia bisa membuat hujan tidak turun sampai 3,5 tahun. Lalu dia berdoa lagi, hujan turun. Wah, ini kan luar biasa sekali. Ya. Apa ada manusia pernah melakukan seperti ini? Boleh dikata enggak ada ya. Hamba Tuhan sehebat apapun enggak pernah ada yang bikin hujan enggak turun 3,5 tahun ya. Wah, Elia sanggup ya. Tapi sehebat itu Alkitab bilang Elia ini manusia biasa. Bukan manusia hebat, manusia biasa. Kenapa? Karena ukurannya ukuran Allah. Nah, demikian juga seharusnya saudara dan saya bertobat kalau lihat manusia, entah dia itu hamba Tuhan atau siapa yang hebat-hebat, yang luar biasa itu, yang sangat mengagumkan itu, Alkitab cuma bilang dia manusia biasa. Kalau Anda terlalu menghebat-hebatkan manusia yang biasa ini, Anda hebat-hebatkan, Anda justru mungkin sudah terjebak dalam mengkategorikan atau memberhalakan manusia. Dan itu tidak boleh. Alkitab melarang saudara untuk memberhalakan seseorang, siapapun dia, hamba Tuhan siapapun. Ya, termasuk saya sendiri, ya, termasuk pendeta Stephen Tong, termasuk John Calvin dan sebagainya. Itu tidak boleh kita mendewa-dewakan manusia. Makanya kadangkala saya lihat orang yang terlalu membela John Calvin. Karena ada orang-orang yang menyerang John Calvin kan, menjelek-jelekkan John Calvin. John Calvin itu ternyata pembunuh, ya toh, yaitu yang Servetus itu, yang dia yang menghukum mati, apa-apa segala macam. John Calvin itu ternyata jahat, ya, dan seterusnya. Ya, memang ada yang memberi penjelasan, ternyata itu sebetulnya bukan John Calvin yang menghukum mati, itu yang memberi hukuman mati itu gereja yang sah pada waktu itu dan pemerintah juga yang memberi hukuman mati. Dan bukan John Calvin, dan John Calvin justru yang berharap untuk hukumannya diringankan, enggak dibakar hidup-hidup, tetapi mungkin dipenggal dipancung atau apa begitu. Ya, pokoknya kalau dibakar hidup-hidup itu lebih mengerikan. Hukuman yang betul-betul nggak pantas begitu loh. Nah itu. Tapi yang dituduh John Calvin, lalu banyak yang membela John Calvin begini, John Calvin begini. Kalau saya kok nggak ada, maksudnya nggak ada kepentingan untuk terus mau melindungi John Calvin bahwa dia ini adalah ternyata manusia yang ada kelemahannya, manusia yang ternyata juga punya salah gitu, bisa berbuat salah dan sebagainya. Kita nggak usah membela. Kenapa? Ya manusia itu pasti ada salahnya. Tidak ada manusia tidak ada salahnya. Manusia juga pasti ada dosanya. Nanti misalnya ada orang yang menemukan dosanya John Calvin, ternyata dia berdosa.
Nggak usah heran lah kalau John Calvin berdosa. John Calvin itu juga tidak pernah mengatakan dirinya tidak berdosa. John Calvin juga tidak pernah mengutarakan dia orang suci yang tidak ada kelemahan, tidak ada kekurangan. Tidak. Bahkan kalau kita lihat di bukunya Institusionya John Calvin itu, tidak ada sedikit pun membanggakan manusia. Ya, siapakah sesungguhnya manusia itu? Menurut John Calvin, orang gak layak, sama sekali tidak layak. Gak perlu dibangga-banggakan, didewakan. John Calvin sendiri kalau nggak salah ini ya, saya pernah dengar dia waktu mati kan dia nggak mau kuburannya ditulis John Calvin gitu, supaya orang nggak sampai apa ya, mengkeramatkan kuburannya, ya sudah biar tanpa nama aja, orang nggak usah menghargai kuburannya dan sebagainya, sampai seperti itu. Oke, kembali lagi kepada Abraham. Juga demikian, kita jangan berkelebihan, atau tokoh-tokoh lain lah di Alkitab juga ya, yang wah misalnya entah Daud, entah Yusuf, entah Daniel, Sadra, Mesa, Abednego, apa segala macam, itu manusia biasa, sudah gitu aja, simple ya. Nah tapi ada tapinya ya. Jadi kalau semua ini tadi harus memenuhi tuntutan ukuran Allah, yaitu kesempurnaan, siapa yang sanggup? Abraham pun tidak sanggup memenuhi tuntutan kesempurnaan Allah. Ya itu. Ya. Nah, jadi Abraham pun pasti fail. Ya, pasti gagal. Saya nanti tunjukkan kegagalan Abraham. Karena Abraham ternyata juga manusia biasa yang berdosa dan banyak kelemahan-kelemahannya. Bagi manusia berdosa, tuntutan kesempurnaan Allah itu cuma tinggal angan-angan atau mitos atau utopia saja. Utopia ini sebetulnya istilah untuk orang yang bermimpi tentang suatu negara yang ideal, yang sempurna, tanpa kelemahan, tanpa kekurangan, tanpa kejahatan dan sebagainya, yang makmur, aman, sentosa. Tidak pernah ada itu negara seperti itu. Juga tidak pernah ada manusia bisa memenuhi tuntutan kesempurnaan Allah. Nggak pernah bisa, saudara dan saya. Saya bukan lalu punya spirit yang sebaliknya ya, bahwa ya sudah kita tidak sempurna ya biarin, mari kita berdosa terus, mari kita menikmati dosa-dosa kita, mari jangan pura-pura suci ya, kita berkanjang dalam dosa, tidak masalah, toh kita dibenarkan oleh Allah meskipun kita orang yang nggak layak. Nah itu spirit beda lagi, itu namanya hedonisme atau antinomianisme ya, orang yang memuaskan kedagingan. Itu juga bukan ajaran Alkitab. Jadi sebetulnya ajaran Alkitab itu juga bukan ekstrim kiri, ekstrim kanan. Ekstrim kiri tadi memuaskan hawa nafsu kedagingan dalam keberdosaan. Kalau ekstrim kanan, seolah-olah kita harus benar-benar punya prestasi, kesucian dan kesempurnaan yang luar biasa. Itu dua-dua ekstrim nggak ada di Alkitab. Ya, hanya manusia aja yang membuat seperti itu. Nah, ini yang Tuhan mau, yaitu tuntutan Allah ya, yang sebetulnya sempurna, harus sempurna dan perfect itu diubah, tanda petik diubah. Sebetulnya bukan Tuhan mau mengubah, tidak. Tuntutan itu tetap, tapi ya ini saya pakai tanda petik ini, diubah menjadi anugerah dan belas kasihan. Ya, jadi Abraham itu sebetulnya disebut bapak orang beriman itu bukan karena dia punya prestasi sempurna, tetapi karena anugerah dan belas kasihan Allah. Ya, saya bukan juga mau membunuh semangat orang untuk mau bersungguh-sungguh mengikut Tuhan. Jangan
salah nangkep ya. Lalu dikira kata-katanya Pak Andi Halim ini justru membuat orang tidak punya semangat untuk sungguh-sungguh mengikut Tuhan, sungguh-sungguh mau berbuat hidup kudus ya, dan setia mengikut Tuhan. Tidak, saya bukan mau membunuh itu, tetapi saya mau menunjukkan sesuatu yang mendasar dan yang justru inilah akar kekristenan. Inilah basic kekristenan. Kalau saudara terjebak di dalam pengertian yang nggak sampai ke basic ini, saudara akan terjebak kepada yang namanya perfeksionisme ya, dan legalisme ya, dan saudara akan terjebak pada doktrin yang sesat, yaitu perbuatan baik akan menentukan keselamatan Anda. Nah, itu ajaran daripada Arminian. Ya, itu sama sekali nggak benar. Itu bukan prinsip Alkitab. Tuhan memang menuntut kesempurnaan dan tidak pernah berubah kriterianya. Perhatikan ini. Namun Tuhan juga tahu manusia itu tidak mungkin sanggup memenuhi tuntutannya. Ya. Sehingga Allah anak diutus untuk memenuhi tuntutan Allah. Nah, ini poinnya. Poinnya tuh di sini. Kenapa Tuhan memberi tuntutan yang Anda dan saya tidak mungkin melaksanakan? Karena yang akan melaksanakan itu bukan Anda, tapi anak Allah yang tunggal. Nah, ini poinnya. Bukan berarti nanti Anda, oh bebas, aku tidak perlu mentaati Allah, karena anak Allah yang mentaati, jadi saya hidup sembarangan aja. Jangan begitu, jangan negatif thinking begitu. Tapi penekanannya adalah Anda ini memang, Tuhan tuh memang mau supaya Anda sendiri juga tahu bahwa Anda tidak mampu melakukan tuntutan Allah. Ya. Jadi pertama ya, Tuhan sendiri juga tahu lah. Masa Tuhan tidak tahu tentang anak-anaknya yang tidak mungkin bisa memenuhi tuntutan Allah? Coba pikirkanlah, Allah itu maha tahu, tidak ada yang dia nggak tahu. Jadi kalau di Alkitab ada kata-kata Allah mencoba Abraham, ya, Allah mencoba Israel untuk mengetahui apakah kamu tetap mau taat mengikuti hukum Allah. Nah, kata-kata itu kalau saudara tidak dilandasi oleh pengertian bahwa Allah tahu manusia nggak mungkin sanggup. Kalau Allah tahu manusia nggak mungkin sanggup, kenapa Allah mencoba? Kenapa Allah mencobai Abraham? Kenapa Allah mencobai Israel? Kenapa Allah juga mencobai saudara dan saya? Kalau di dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan itu Allah mengetes, memberikan testing. Tapi Allah juga tahu kalau memberikan testing bahwa Anda pasti fail. Kalau begitu buat apa Allah memberikan testing ini? Ya, memberikan ujian-ujian ini atau pencobaan-pencobaan ini. Buat apa? Kalau Allah tahu Anda nggak mungkin mampu. Ada yang jawab nggak? Ada yang mau jawab? Buat apa Allah kasih testing ini atau ujian-ujian ini? Kalau ternyata Anda dan saya itu nggak mampu. Atau Tuhan nggak tahu kalau saudara nggak mampu. Atau Tuhan bisa kaget kalau ternyata Anda mampu.
Atau Allah terlalu kagum kalau ada orang yang mampu mentaati kehendaknya. Luar biasa ya. Luar biasa ini. Pak Yosi ini luar biasa imannya. Ya, dipuji-puji oleh Tuhan. Nah, itu. Apa seperti itu? Ya kalau Tuhan tahu. Tuhan tuh tahu siapalah manusia itu. Di Alkitab juga ditulis kok. Tuhan Yesus itu tidak mau mempercayakan hidupnya kepada manusia. Kenapa? Karena Tuhan Yesus juga tahu siapa manusia itu. Tuhan Yesus pernah tidak mempercayakan dirinya kepada murid-muridnya? Gak pernah loh. Ya toh? Ayo, kamu saya percayai ya, supaya kamu ini membela saya nanti. Kalau saya ditangkap, kamu menjadi pembela-pembela saya. Apa Tuhan mempercayakan dirinya kepada murid-muridnya yang bakal membela dia? Tidak, karena Tuhan sudah tahu. Petrus yang begitu hebat membela Tuhan Yesus, ya toh? Petrus bilang apa? Biarpun mereka semua menyangkal dan meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Omongan Petrus ini vulgar banget. Lalu Tuhan Yesus menjawabnya apa? Sebelum ayam berkokok, kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Siapa Petrus itu? Tuhan juga tahu. Lalu bukan berarti kalau Tuhan kalau bahasa Surabayanya ngenyek ya toh. Ngenyek itu bahasa Balikpapannya apa? Pokoknya sepertinya menyepelekan lah. Adah kamu ini ngomong apa? Kamu ini ya, omonganmu ini tidak ada artinya apa-apa ya toh. Bukan berarti kalau Tuhan Yesus mencela Petrus seperti itu, lalu murid-murid yang lain lebih hebat dari Petrus. Tidak, sama aja. Sama aja, Petrus itu justru mewakili murid-murid yang lain. Cuma yang lain tidak berani ngomong. Petrus tok yang berani ngomong. Memang Petrus terkenal omongannya itu paling cepat ya toh. Itu cepat ngomong tapi telat mikir ya toh. Nah itulah Petrus. Tapi ya itulah mewakili saudara dan saya juga. Oke. Jadi sebetulnya Tuhan tuh tahu siapa Anda dan saya. Lalu Anda mau jadi pahlawannya Allah. Ya, Petrus mau menjadi pahlawannya Tuhan Yesus. Ya, siapa kamu? Mau jadi pahlawannya Allah itu siapa kamu? Hah? Mau menjadi pembela-pembela Allah, siapa kamu? Oke, Abraham, bapak orang beriman. Betapa hebatnya Abraham itu. Nah, ini yang Tuhan mau. Allah memberikan ujian-ujian, memberikan testing atau pencobaan-pencobaan itu supaya Anda dan saya ya mengenal siapa Allah yang benar-benar Allah dan apa yang menjadi kehendaknya. Artinya kalau Tuhan itu mau menunjukkan Anda ini manusia biasa, Anda ini ternyata manusia yang selalu gagal dan fail, Tuhan itu mau menunjukkan dengan melalui kegagalanmu, dengan melalui kamu itu fail, dengan kamu tidak bisa memenuhi kriteria dan tuntutan Allah. Itu salah satunya adalah yang fokusnya ini adalah supaya Anda mengenal siapa Allah Anda. Bahwa Allah Anda itu punya tuntutan yang demikian sempurna. Oke? Dan tuntutan yang demikian sempurna tidak mungkin Anda bisa melakukan. Makanya Allah memperkenalkan dengan tuntutan yang sempurna ini, siapa yang bisa menggenapi? Yang bisa menggenapi anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Itu yang Allah mau saudara kenal. Ya.
Jadi orang yang percaya kepada Kristus itu sebetulnya orang-orang yang menyadari dirinya tidak mampu untuk berkenan kepada Allah. Itu. Orang-orang yang justru percaya kepada Kristus itu yang menyadari keadaannya yang hopeless, tanpa harapan untuk bisa datang kepada Allah, untuk bisa berkenan kepada Allah. Anda itu orang-orang hopeless. Karena itu Allah mengutus anaknya yang tunggal. Jadi kalau ada orang-orang yang percaya pada Kristus tapi masih begitu optimis dengan kemampuan dirinya di hadapan Tuhan, bahkan membangga-banggakan prestasinya, membanggakan kesalehannya, membanggakan jasa-jasanya kepada Tuhan. Orang ini nggak ngerti esensi percaya kepada Kristus itu menunjukkan bahwa sebenarnya kamu dan saya itu nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Karena itu kita membutuhkan Kristus. Itu yang Tuhan mau saudara dan saya sadar. Ya. Demikian juga Allah memberikan tes-tes dan ujian-ujian dan pencobaan-pencobaan. Itu menghasilkan, sebetulnya Allah mau apa? Dengan melalui itu menghasilkan kesadaran Anda dan saya. Kita ini adalah orang-orang yang selalu fail, selalu gagal di mata Allah. Sehingga apa? Sehingga saudara dan saya membutuhkan belas kasihan dan anugerahnya. Itu yang Tuhan mau. Ya. Nah, ini yang saya sekarang mau tekankan. Jadi kalau kenapa Pak Abraham bisa disebut bapak orang beriman? Ya, yang pertama yang jelas Abraham itu dibenarkan karena bukan karena prestasinya, tapi karena percaya. Percaya pada janji Allah. Nah, ini yang saya teruskan dengan kalimat yang paradoks, ya kan? Abraham itu percaya pada janji Allah yang sebenarnya dia sendiri tidak sanggup untuk percaya. Loh, ini loh uniknya doktrin reform yang selalu menekankan paradoks itu di sini. Abraham tuh bisa percaya bukan karena kehebatan dan kemampuan Abraham bisa percaya. Kalau dia bisa percaya itu pun kehebatan prestasi Abraham, Abraham tetap boleh kita kasih angkat topi kepada dia. Kamu memang orang hebat karena bisa percaya pada janji Allah. Abraham untuk percaya pada janji Allah itu pun dia tidak sanggup. Kalau bukan anugerah Tuhan. Ya. Nah, beberapa ayat ini saya paparkan kepada Anda untuk nanti Anda teliti sendiri. Sebetulnya Abraham itu tidak sanggup untuk percaya. Ya. Nah, nanti mungkin kalau sempat saya tunjukkan ayat-ayatnya. Nah, ini saya juga tekankan istilah lain lagi. Abraham disebut bapak orang beriman bukan karena Abraham punya prestasi iman yang terhebat, bukan pula karena dia orang yang benar-benar taat pada Tuhan tanpa cacat dan kelemahan, tapi hanya karena providensia Allah. Providensia Allah ini saya sudah tekankan beberapa kali, ya, dan saya yakin Anda juga sudah paham kalau sudah lama ikut reform. Providensia ini, Allah ini seringkali diterjemahkan dengan pemeliharaan Allah. Tapi pemeliharaan Allah ini bukan sekedar dipelihara seperti saudara punya binatang peliharaan, ya, entah anjing, entah kucing, entah apa, Anda pelihara dia.
dengan kasih makan, dengan kalau sakit dikasih obat dan sebagainya. Bukan seperti itu. Tapi yang namanya providensia Allah itu memelihara ya di dalam perjanjiannya sampai genaplah seluruh rencana Allah kepada orang yang di dalam providensia Allah. Istilahnya semua rencana janji Allah itu digenapi di dalam hidup orang yang menerima providensia Allah atau di dalam providensia Allah. Jadi Tuhan tuh memelihara sampai apa? Sampai genaplah seluruh rencana Allah bagi orang pilihannya. Itu providensia Allah. Artinya tidak ada satupun rencana Allah yang gagal. Tidak ada satupun rencana Allah yang tidak terjadi kepada orang yang Allah sudah menyatakan perjanjiannya. Seperti itu. Jadi saya boleh katakan Abraham ini sampai dia betul-betul bisa, istilahnya bisa disebut sebagai bapak orang beriman. Itu bukan karena Abraham hebat dalam prestasi-prestasinya, tetapi karena Allah yang memelihara Abraham sampai genaplah seluruh rencana Allah di dalam kehidupan Abraham. Itu ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana Allah menggenapi providensianya ini, Allah berinisiatif memilih Abraham ketika Abraham masih dalam keluarga yang tidak mengenal Allah. Jadi bukan karena inisiatif Abraham dipilih Allah. Bukan karena Abraham berbaik-baik kepada Allah, maka Allah kemudian melihat Abraham ini kok orang baik ya, makanya saya pilih. Tidak. Ya, dari Abraham itu enggak ada apa-apanya Allah memilih Abraham. Allah yang mengadakan perjanjian kepada Abraham ketika Abraham belum bertindak apa-apa di hadapan Allah. Istilahnya nilai Abraham itu masih minus, masih nol atau bahkan minus. Enggak ada apa-apanya, Tuhan yang bikin perjanjian. Jadi Abraham sampai punya nilai karena apa? Karena Allah yang memilih Abraham, bukan karena Abraham yang hebat. Abraham sampai bisa punya nilai karena apa? Karena Allah menyatakan atau mengikatkan suatu perjanjian dengan Abraham. Makanya Abraham menjadi punya nilai. Kalau Tuhan tidak mengadakan perjanjian dengan Abraham, ya Abraham nothing. Sesuatu yang nothing, tidak ada apa-apanya. Itu juga mau menunjukkan kepada saudara dan saya, saudara itu bisa bernilai hidup Anda karena Allah mengikatkan perjanjiannya kepada gerejanya, umat perjanjian baru. Dan kalau saudara adalah orang-orang yang benar-benar percaya, benar-benar bertobat, mengalami kelahiran baru, ya, mengalami proses pengudusan, saudara ini adalah orang-orang yang terikat pada perjanjian Allah. Saudara sebetulnya orang yang tidak ada nilainya sama sekali, tapi Tuhan membuat hidup saudara yang tanpa nilai menjadi bernilai. Nah, itu luar biasa sekali. Demikian juga dengan Abraham. Ya, demikian juga dengan Abraham. Oke. Nah, sekarang kita lihat, mencoba mulai melihat ayat-ayatnya ya. Tadi saya diberi waktu sampai jam berapa? Sekarang jam berapa ya? Sekarang jam 8 ya. Oh ya, masih kurang lebih 30 menit lagi.
Nah, sekarang mari kita lihat ayat-ayat ini yang saya sudah share. Di dalam Kejadian pasal 12 ya, coba kita lihat Kejadian 12 ini. Nah, tadi kan kita sudah baca ayat 1 sampai ayat ketiga kan. Jadi ini adalah panggilan Allah terhadap Abraham yang pertama kali. Lalu kita bisa melihat ya, Abraham itu reaksi. Nah, ini yang sering kali kita dengar juga dalam khotbah-khotbah atau pembahasan mengenai Abraham. Inilah yang disebut bapak orang beriman. Sekali dipanggil Tuhan, langsung meresponi panggilan Tuhan itu. Dan tidak bertanya-tanya, dan tidak bimbang, dan mengikuti apa yang Tuhan perintahkan kepada Abraham, yaitu disuruh pergi dari negerinya, dari sanak saudaranya, dari rumah bapakmu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu, tanpa Abraham tahu kemana dia suruh pergi. Nah, inilah yang namanya respon orang beriman. Ya. Nah, apakah ini betul-betul menjadi teladan seperti ini? Inilah namanya orang beriman, kalau disuruh apapun tanpa tahu apa yang harus dikerjakan, pokoknya ngikut aja. Inilah contoh orang beriman. Anda kalau disuruh apapun tanpa Anda tahu, buat apa aku disuruh ini? Wis pokoknya kerjakanlah. Nah, itu namanya kamu orang beriman. Apa betul seperti itu orang beriman? Hah? Pokoknya kalau disuruh apapun nurut. Hah? Loh, untuk apa Pak saya melakukan ini? Sudahlah, enggak usah tanya-tanya, nurut aja. Namanya orang beriman tuh enggak usah tanya, nurut aja. Ya. Oke ya. Ini saya cuma mau mengajari saudara ya, kritis sedikit lah di dalam apa ini, melihat atau menyimpulkan ya, inilah reaksi orang yang benar-benar beriman. Tapi saya bukan juga mau mengatakan bahwa ini Abraham ini tidak beriman. Saya katakan Abraham memang beriman, tapi ini bukan menunjukkan kehebatan Abraham. Ya, lalu apa ini? Ya, saya percaya juga Tuhan itu menggerakkan Abraham untuk meresponi panggilan Tuhan dengan ikut saja. Ikut saja apa yang Allah mau katakan. Padahal Abraham ini belum benar-benar pengenalannya akan Allah itu bagaimana sih? Sehebat apa sih Abraham mengenal Allah pada waktu dipanggil ini? Siapa yang bisa membuktikan bahwa Abraham sudah punya pengenalan akan Allah yang sangat hebat pada waktu dia dipanggil ini? Nah, imannya sudah sangat luar biasa waktu dia dipanggil ini. Ini baru pertama kali dipanggil loh. Kok bisa sehebat ini? Ya, kita sekarang ini lagi hangat-hangatnya perdebatan di YouTube ya, melawan bapak yang besar itu. Ya, dengan inisial ES itu, ya toh. Wih, diserang habis-habisan karena
Allah Tritunggalnya nggak beres, betul kan? Tapi saya barusan membawakan di di Radio Beda. Saya mendiskusikan kalau mau jujur ya, Abraham itu sudah percaya Allah Tritunggal nggak waktu dia meresponi ini? Hah? Abraham itu sudah kenal enggak apa ini Sabellianisme atau Triteisme ya, atau oneness ya, atau sekarang kan terkenal oneness ini. Kira-kira Abraham ini teologi Allah Tritunggalnya bagaimana? Lulus enggak? Hah? Halo? Oh, lalu kita bilang, oh Abraham ini bidat ini. Karena dia belum mengenal Allah Tritunggal, bidat ini. Ya, dia tidak memenuhi kriteria ini di dalam pengenalan akan Allah Tritunggal ini. Ya. Jadi ya, ini saya bukan mau membela ES loh ya, enggak. Ya, saya tegaskan itu. Sebetulnya kembali lagi sih, kita bisa percaya kepada Allah yang benar-benar Allah, itu anugerah Tuhan. Itu bukan karena kehebatan teologi Anda. Dan apalagi saya juga bolak-balik menekankan, saudara dan saya itu tidak diselamatkan karena teologi. Hati-hati loh. Saudara jangan pikir kalau sudah reform pasti selamat. Nah, kalau Arminian pasti binasa. Waduh, itu hati-hati itu. Ya, bahaya besar itu. Itu kadang-kadang kita jadi reform itu jadi arogan. Lalu menghakimi orang seenaknya, lalu waduh pokoknya nyesat-nyesat. Ini sesat, itu sesat. Kita nggak sadar bahwa kita ini diselamatkan karena anugerah, bukan karena doktrin. Tapi ada tapinya, jangan lalu bilang, oh karena itu doktrin tidak penting Pak, ya toh, karena toh kita diselamatkan karena anugerah, jadi doktrinnya sesat-sesat ya tidak apa-apa, ya toh. Saya tidak ngomong gitu loh ya. Jadi yang terakhir ini jangan diikuti ya. Jadi kembali lagi, keselamatan itu anugerah, tapi Tuhan yang memberi anugerah keselamatan akan menuntun orang yang diselamatkan itu untuk makin mengenal siapa Allah yang dia sembah. Nah itu poin yang penting. Jadi bukan doktrin nggak penting, tapi orang yang diselamatkan Allah itu akan dituntun untuk makin mengenal siapa Allah yang dia sembah. Demikian juga Allah mendidik Abraham untuk mengenal siapa Allah yang dia sembah. Pada waktu Abraham dipanggil ini, saya yakin Abraham ini masih nggak jelas kok sebetulnya Allah yang manggil dia. Cuma Allah itu memang menggerakkan Abraham untuk mentaati apa yang diperintahkan kepadanya. Di dalam mentaati apa yang diperintahkan kepadanya itu tidak langsung menunjukkan dia punya iman yang hebat. Tapi dia memang digerakkan untuk taat. Penggerakan untuk taat itu tidak selalu pasti beriman. Banyak orang bidat-bidat itu juga taat, tapi taat kepada bidatnya. Coba lihat itu orang-orang saksi Yehova. Mereka orang taat enggak? Taatnya luar biasa itu. Saudara jangan menyepelekan ketaatan orang saksi Yehova. Mormon. Taat luar biasa itu Mormon tuh. Tapi ketaatan pada kesesatan. Ketaatan dalam kebutaan. Jadi kalau saudara ini sekarang ini taat, saudara jangan terlalu bangga bahwa taat itu pasti Anda punya iman. Jangan-jangan reform itu sesat.
Lalu sekarang saudara taat sama reform ya. Kenapa saudara taat sama reform? Wah, pendeta Stephen Tong itu saya percaya itu pendeta sempurna ya, makanya saya mau ikut pendeta Stephen Tong karena dia hamba Tuhan yang sempurna. Ya sama, para bidat pun punya tokoh yang dia pandang sebagai tokoh yang sempurna. Betul nggak? Bidat-bidat itu punya tokoh sempurna loh. Ya kan, lihat aja. Ya, kalau Anda sekarang ikut pendeta Stephen Tong, untung-untung Pak Tong itu nggak sesat. Jadi kalau Pak Tong sesat, saudara tetap buta, saudara. Wis pokoknya Pak Tong gitu. Ya toh. Nah, jadi kesimpulannya apa? Saudara bisa percaya ini bukan karena saudara hebat, anugerah Tuhan. Benar, Abraham ini bisa percaya sampai mau ngikut ini. Untung yang yang memanggil dia itu Allah yang benar. Coba Allah yang palsu yang manggil Abraham. Abraham ya taat itu. Disuruh apapun taat. Ya. Dalam kebutaan dia taat. Nah, Allah yang benar memilih Abraham dan memberikan anugerahnya untuk mau taat. Tapi taatnya ini masih belum menunjukkan Abraham ini orang hebat. Saya tidak setuju kalau Kejadian 12 ini menunjukkan kehebatan Abraham. Enggak ada, ini bukan kehebatan Abraham, ini anugerah Tuhan untuk Abraham. Itu loh. Ya, saudara kalau sudah ikut saya cukup lama, saudara memahami spirit yang saya mau bagikan kepada Anda. Spirit kita ini bukan antroposentris, tapi teosentris. Kita tidak diajar membangga-banggakan manusia, kita diajar untuk memuliakan Allah. Anda kalau sudah membanggakan manusia, itu identik dengan Anda merendahkan Allah. Ya, membanggakan manusia maksudnya yaitu mendewa-dewakan, memberhalakan manusia. Anda itu merendahkan Allah, Anda itu. Sama seperti kita kalau terlalu meninggikan Abraham juga kita merendahkan Allah. Karena sebetulnya yang membuat Abraham bisa seperti ini itu karena Allah yang bekerja. Oke, berikutnya. Ya, lalu Tuhan berjanji di ayat 7. Ya. Nah, ini ayat 7 ini. Pasal 12 ayat 7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Jadi ini peran siapa? Itu peran Tuhan. Bukan kehebatan Abraham. Tuhan yang bikin perjanjian kepada Abraham, di mana Abraham tidak punya apa-apa. Maksudnya tidak punya apa-apa itu tidak punya prestasi apa-apa di hadapan Allah. Abraham itu Tuhan yang bikin perjanjian, sehingga hidup Abraham yang sebetulnya nothing itu menjadi something karena Allah menyatakan perjanjiannya. Kenapa kok Allah pilih Abraham? Yaitu namanya, jawabannya sudah jelas, yaitu namanya kedaulatan Allah. Allah mau milih siapapun ya terserah Allah, kan gitu. Oke, sekarang lanjut. Kejadian pasal 15 ya. Nah, di Kejadian 15 ini kan Tuhan itu memang sudah menyatakan janjinya kepada Abraham bahwa keturunanmu itu akan melalui keturunanmu semua bangsa akan diberkati dan sebagainya, ya kan? Nah, ini lalu coba kita lihat. Ayat 1 ya.
Kejadian 15 ayat 1. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan, janganlah takut Abraham, akulah perisaimu dan upahmu akan sangat besar. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan kau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lalu kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Nah, jadi Abraham pun sudah mengutarakan bahwa dia itu tidak bakal punya keturunan, gitu. Dan yang akan mewarisi dia itu dikatakan Eliezer itu, ya. Nah, itu yang akan mewarisi. Tuhan bilang bukan, ya, bukan hambamu itu Eliezer itu yang akan mewarisi. Lalu Tuhan menegaskan ini, ya, tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikianlah orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu dikatakan ayat 6, percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, ayat 6. Ayat 6 ini menjadi suatu kunci kenapa Abraham menjadi bapak orang beriman, karena ya ayat 6 ini menunjukkan Abraham yang luar biasa, yaitu percaya. Ya, dikatakan lalu percayalah Abraham kepada Tuhan atas penglihatan yang Tuhan berikan kepadanya, melihat langit lalu suruh ngitung bintang-bintang itu, disuruh hitung kalau bisa. Lalu demikianlah banyaknya keturunanmu. Abraham langsung percaya dan itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Apakah ini juga menunjukkan kehebatan Abraham? Saya juga bilang tidak. Lalu apa? Ya, saya jawabannya tetap sama. Ya, ini namanya anugerah Tuhan yang membuat Abraham mau percaya kepada perjanjian Allah itu. Anugerah Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberi anugerah, Abraham tidak bisa percaya. Tapi apakah ini menunjukkan Abraham hebat? Tidak. Kenapa saya katakan tetap tidak? Nah, mari kita lihat berikutnya, ya. Yaitu Kejadian 16 ayat 1-3. Ya. Nah, Kejadian 16 ayat 1-3 ini yang saya juga pernah khotbahkan atau pernah juga sharekan. Ya. Adapun Sarai istri Abraham itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak, karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abraham itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikan kepada Abraham suaminya untuk menjadi istrinya. Nah, ini yang saya pernah bilang kan, kalau Abraham ini orang beriman dan dia itu percaya pada perjanjian Allah,
bahwa kamu akan mempunyai anak, ya, dengan istrimu itu, ya, dan anakmu itu seperti bintang di langit. Kalau Abraham percaya, mestinya waktu ditawari Hagar bagaimana? Hah? Ya tolak, malah dimarahi Sarah, ya toh. Hus, bagaimana sih kamu ini? Orang tidak beriman, ya toh. Kan gitu. Kamu ini kok tidak percaya pada perjanjian Allah? Kita harus percaya. Nah. Tapi Abraham yang katanya percaya itu, kok bisa mau menerima tawaran Sarah? Ini loh, kita punya budak namanya Hagar ini. Jangan-jangan Tuhan punya rencana ya, melalui dia, ya toh. Seperti itu. Lalu Abraham ternyata boleh juga, ya. Gitu loh. Ternyata sarannya istriku ini boleh juga. Ya. Kok direspon ini bagaimana Abraham ini? Kalau Abraham itu dipuji-puji karena punya iman yang hebat sebelum ini, lah kok di kejadian berikutnya kok ditawari Hagar kok nggih mawon, ya toh? Nggak keberatan, malah didatangi, malah sampai ternyata Hagar hamil. Aneh kan? Iya toh. Ini apakah contoh beriman? Saudara kan tidak berani toh bilang inilah contoh beriman. Setelah mendapat perjanjian dengan Allah, lalu Abraham mengambil Hagar menjadi istrinya, dan akhirnya Hagar hamil. Inilah respon iman Abraham yang luar biasa. Ayo, siapa yang berani khotbah kayak gini? Nggak berani kan? Hah? Ya, memang saya ini seringkali bikin pikiran-pikirannya kayak gini yang jarang orang berani mengutarakan, karena dianggap kalau mengutarakan kayak gini kan takut dianggap kurang ajar. Ini kok kurang ajar sama Bapak Abraham. Oh, bukan kurang ajar loh, ini fakta kok. Ini fakta. Ini bukan saya kurang ajar, tapi saya menunjukkan ya inilah namanya manusia. Saya kalau ngomong gini ini enggak berarti saya ini lebih hebat dari Abraham loh. Enggak loh. Saya juga sadar saya orang berdosa yang tidak layak di hadapan Allah. Jadi saya kalau ngomong gini ya nerapkan untuk diri sendiri. Bukan menjelek-jelekkan Abraham ini, atau Abraham ini imannya modelnya begini. Enggak, ya inilah namanya manusia. Ini namanya saudara dan saya. Saya sekali lagi bukan mau menjatuhkan semangat orang untuk betul-betul mau setia, betul-betul mau taat kepada Tuhan, betul-betul punya semangat melayani sungguh-sungguh. Tidak, saya bukan mau membunuh semangat-semangat seperti itu. Cuma sadarlah, semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kehebatan Anda. Oke, berikut. Sekarang Kejadian 17, ya toh. Jadi Tuhan itu ternyata ya, kalau kita lihat dari Kejadian 12 sampai Kejadian 17 ini, Tuhan itu bolak-balik menekankan perjanjiannya. Bukan sekali itu. Bukan sekali. Tapi berkali-kali Tuhan mengulang perjanjiannya dengan Abraham. Pertanyaannya, kenapa kok diulang-ulang terus? Saya yakin saudara sudah bisa menjawab.
Kalau Abraham orang sempurna, sekali perjanjian langsung diresponi, langsung taat dan tidak menyeleweng, tidak meragukan dan sebagainya. Kalau Tuhan itu juga, saya pernah khotbahkan juga ya. Kalau Tuhan itu seorang yang bukan seorang, kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang perfeksionis. Lalu menilai Abraham model seperti ini. Kalau Allah kita itu perfeksionis loh ya. Lalu melihat Abraham yang sudah dikasih perjanjian, lalu akhirnya berani-beraninya ngambil Hagar menjadi istrinya. Tetap ada herannya ya. Herannya itu ada waktu Abraham mengambil Hagar ini. Masih ada hamba Tuhan yang membela Abraham. Ngomongnya apa? Justru Abraham ini mengambil Hagar karena Abraham itu beriman kepada Allah. Katanya gitu. Karena Abraham ini tetap percaya pada perjanjian Allah akan menurunkan anak. Jadi mengambil Hagar demi meresponi iman kepada Allah. Bagaimana? Setuju? Saudara menganggap Abraham ini mengambil Hagar karena imannya kepada Allah. Imannya kepada perjanjian Allah. Dan dianggap itu biasa. Ya menurut saya terus terang aja ya, saya bilang ini tafsiran ngawur ya. Ini kenapa ya? Apa kabelnya atau? Hah? Kok? Oke. Ya ndak usah, bagi saya ndak usah terlalu pinter begitu menafsirkan ya toh. Lalu mau melindungi Abraham dari tuduhan Abraham ini nyeleweng. Yakinlah 100% Abraham itu waktu mengambil Hagar tidak tanya Tuhan dulu. Betul nggak? Saudara percaya kalau waktu Abraham mengambil Hagar, Abraham kira-kira tunggu Sarah ya. Saya mau doa dulu sama Tuhan. Kira-kira Tuhan jawabannya apa? Lalu setelah Abraham berdoa kepada Tuhan, apakah memang Hagar ini boleh saya ambil untuk saya mempunyai keturunan? Ya toh, lalu Tuhan jawab, yes, silahkan. Ya toh. Apa saudara setuju? Itu adalah respon iman Abraham. Ngawur aja. Saya yakin Abraham tidak tanya-tanya Tuhan. Wis jalankan aja. Tapi ada tapinya. Herannya Tuhan pun nggak marah loh. Maksudnya Tuhan terus nggak bilang sama Abraham, Abraham kamu sudah kurang ajar, tidak percaya pada perjanjianku. Sekarang finish, selesai. Aku tarik semua perjanjianku, batal. Karena kamu sudah tidak mau taat kepada perintahku. Makanya kalau ada orang bilang, Pak Andi, kenapa kalau Allah di perjanjian baru itu penuh dengan kasih sayang dan pengampunan, tapi Allah di perjanjian lama penuh dengan kekerasan dan hukuman? Nah, saya kasih contoh Abraham ini. Ya toh? Kalau Allah di perjanjian lama ini penuh dengan kekerasan dan hukuman, Abraham ini wis gak ono ampun. Habis sudah Abraham ini. Jadi di perjanjian lama pun Allah tetap juga menunjukkan kasih karunia dan pengampunan. Iya. Loh, tapi kok kenapa orang lain kok keras? Ya namanya Tuhan itu kan tidak bisa diatur oleh keinginan kita. Di perjanjian baru pun apa Tuhan tidak keras? Ya keras juga.
Ananias dan Safira, ya toh, lo langsung habis itu Ananias dan Safira. Ya, oke, lanjut di sini. Jadi Tuhan itu, nah sekarang apa yang menyebabkan Tuhan begitu berbelas kasihan kepada Abraham? Kok sepertinya toleransinya besar sekali kepada Abraham? Ya, kenapa kepada yang lain Allah begitu keras? Sebetulnya enggak, bukan karena Allah bertoleransi, tapi karena Allah setia pada perjanjiannya. Jadi Allah itu bukan setia kepada Abrahamnya, Allah itu setia kepada perjanjian yang sudah dinyatakan, tidak akan disangkalinya. Perjanjian itu yang tidak disangkali. Oke, dilanjut kembali ke Kejadian 17 ini. Ya, lalu kita lihat di Anda nanti baca sendiri mulai dari ayat 1 itu. Sekarang saya mau menekankan yang ayat 16 sampai 19. Ya, saya bacakan. Aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Coba lihat tuh reaksi Abraham tuh, tertawa dalam hatinya. Alias apa? Percaya apa enggak percaya? Ya enggak percaya lah, masa Anda lihat ini Abraham tertawa karena dia benar-benar percaya pada perjanjian Allah, ya toh. Dia sangat meresponi dengan taat perjanjian Allah itu. Ya enggak percaya. Lalu di ayat 18 masih nawar, dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Nah, Abraham sudah punya anak Ismail, dan Abraham tetap berharap Tuhan itu mau mengakui Ismail inilah yang dalam perjanjian Allah itu. Loh, ngengkel toh. Abraham ini masih ngengkel. Lalu saudara bilang, Abraham punya prestasi iman luar biasa. Ya, ngengkel ini. Tahu ngengkel ya? Ngengkel itu apa ya? Ya? Hah? Bantah. Oh, membantah. Pokoknya ngelawan lah. Omongan Tuhan itu dilawan gitu loh. Ya. Lalu di ayat 19-nya, tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Nah, luar biasa kan. Tuhan itu setia pada perjanjiannya. Bukan karena Abraham hebat, karena anugerah Tuhan dan belas kasihan Tuhan. Dan
providensianya. Itu. Ya, oke. Lalu Kejadian 18. Ya, saya tulis di sini ayat 9 sampai 15. Nah, saya bacakan ya, tidak semuanya mungkin. Lalu kata mereka kepadanya, ini Abraham kedatangan tamu, dan itu memang diantaranya memang ya itu teofani ya. Lalu di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana di dalam kemah. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi, perhatikan reaksi Sarah ini. Tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan beraikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Lalu firman Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa. Nah, ini sudah tertawa tidak ngaku, ya toh? Sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Nah, jadi Abraham dan Sarah pun tidak percaya itu akan terjadi. Jadi kalau sampai Abraham akhirnya menjadi percaya, itu bukan karena kehebatan Abraham. Itu karena anugerahnya semata-mata, pemeliharaan Tuhan yang sempurna kepada orang pilihannya. Demikian juga kepada saudara dan saya. Tuhan memelihara orang pilihannya. Oke, saya berhenti sampai di sini dan saya serahkan kepada Pak Elvis. Oke, sesi tanya jawab, silakan. Ada yang mau tanya yang kurang jelas atau ada yang mau menanggapi juga silakan. Siapa aja? Waktunya saat teduh. Ya, silakan Pak Michael. Oh, pakai mic ya. Soalnya direkam katanya. Ya, soalnya mungkin gara-gara suruh berdiri ini banyak yang takut. Suara. Katanya mau direkam malah suaranya tidak jalan. Belum muncul. Nah, ini pakai mic saya aja. Sudah. Oh, sudah. Ya, pertanyaannya singkat Pak Andi. Lalu apa bedanya Abraham dengan tokoh-tokoh Alkitab yang lain kalau memang tingkat imannya sama-sama failure gitu Pak Andi? Terima kasih Pak Andi. Good, pertanyaan yang bagus sekali. Apa bedanya dengan tokoh-tokoh Alkitab yang lain? Ya. Nah, ini bedanya ini. Sebentar. Nah, sekarang kita baca Roma pasal 4 ayat 12 dan 16. Roma
Roma pasal 4 ayat 12. Dan 16 ya. Oke, saya bacakan ya. Dan juga menjadi bapak orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham bapak leluhur kita pada masa ia belum disunat. Sekarang ayat 16. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, maksudnya orang Yahudi, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapak kita semua. Nah, perhatikan ada kata-kata bapak kita semua. Kalau di ayat 12 tadi bapak orang-orang bersunat, dan yaitu mereka yang bukan hanya bersunat tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham. Maksudnya ya mereka yang sunatnya bukan sunat lahiriah tapi sunat rohani. Nah, sekarang kita lihat Galatia 3 ayat 7. Ya. Galatia 3 ayat 7. Oke, saya akan bacakan. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Jadi apa bedanya? Kalau ditanya apa bedanya? Bedanya adalah Abraham menerima perjanjian dari Allah bahwa dia menjadi bapak orang beriman, artinya dia melalui perjanjian Allah kepada Abraham ini, maka semua orang yang beriman itu adalah terikat pada perjanjian Allah kepada Abraham ini. Ya, semua saudara-saudara dan saya ini itu terikat pada perjanjian Allah. Itu dari mana terikatnya? Dari perjanjian Allah kepada Abraham. Karena kepada Abraham dijanjikan melalui kamu ini akan, keturunanmu semua akan diberkati. Semua akan diberkati itu apa? Diberkati di dalam perjanjian Allah kepada Abraham ini. Ya itu aja sebetulnya poinnya, itu bukan karena Abraham hebatnya, Abraham punya iman yang prestasinya luar biasa, itu tidak, tapi karena Tuhan sudah menjanjikan melalui kamu semua keturunanmu itu akan diberkati. Semua keturunan akan diberkati. Diberkati karena apa? Karena Mesias. Itu poinnya, itu sebetulnya kan berkat Tuhan itu kan berkat Mesias sebetulnya. Ya, janjinya itu janji mesianik itu sebenarnya. Ini janji Kristus yang akan datang untuk menggenapi akan Allah yang sudah berjanji juga melalui keturunan perempuan ini
kepala ular akan diremukkan. Nah itu, jadi perjanjian Allah kepada Abraham ini terikat juga dengan perjanjian Allah kepada Adam dan Hawa yang dinyatakan waktu mengutuk si ular. Ya seperti itu. Ya, oke. Jadi sebetulnya tidak ada kelebihan apa-apa dari Abraham sehingga disebut bapak orang beriman ini, bukan karena kehebatan Abraham itu, bukan. Oke? Ya. Dah, siapa lagi yang mau tanya? Sudah, amin semua ya. Saya pernah dengar seperti ada seorang hamba Tuhan yang bilang Tuhan itu melatih Abraham sampai imannya makin lama makin hebat. Dan iman yang terhebat pada saat Abraham mau menyerahkan anaknya yang tunggal. Sebetulnya itu juga bukan mau menunjukkan iman Abraham yang hebat. Sebetulnya itu mau menunjukkan apa? Tuhan yang melatih Abraham untuk sampai pada tahap itu dia belajar bagaimana menyerahkan satu-satunya anak yang tunggal ini. Ya, kalau diminta oleh Tuhan. Ya, sebetulnya yang hebat itu bukan Abrahamnya, Tuhan yang sedang melatih Abraham. Ini latihan Tuhan kepada Abraham untuk Abraham itu belajar, yaitu tadi percaya, belajar berserah, belajar menyerahkan segala sesuatu yang Tuhan mau. Jadi kalau ini bukan kekuatan dari Tuhan, ya tidak mampulah. Saya pernah mengkhotbahkan ini juga ya, bahwa hanya orang gila yang mau menyembelih anaknya itu. Hah? Saudara kalau ambil ini sebagai patokan orang beriman, saya mau tanya, kalau saudara disuruh nyembelih anak saudara mau nggak? Loh, kalau saudara bilang inilah patokan orang beriman, berarti saudara juga harus siap menyembelih anak Anda loh. Ya, makanya saya bilang ini hanya orang gila yang mau melakukan seperti ini. Kalau bukan karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada Abraham melakukan hal ini. Dan Abraham itu pun, saya kan juga pernah khotbah ini, Abraham tuh waktu mau mempersembahkan Ishak itu, mau menyembelih anaknya itu, kira-kira rundingan enggak sama Sarah? Hah? Sarah, saya ini disuruh nyembelih anak saya, kamu setuju enggak? Kalau rundingan pada malamnya itu kira-kira jawaban Sarah apa gitu ya. Saudara bayangkan coba, masa Sarah bilang iya, sembelih aja. Kita memang harus berserah sama Tuhan ya. Saya yakin Abraham tidak ngomong sama Sarah itu ya. Dia diam-diam melakukan itu ya. Ya karena dia tahu juga ini sesuatu yang nggak mungkin ini. Sesuatu yang di luar kekuatan diri Abraham sendiri. Makanya tadi saya bilang di situ, Abraham itu percaya yang dia tidak mampu percaya. Kalau itu dari dirinya sendiri, Abraham pasti tidak mampu percaya. Nggak mampu, ya. Jadi saudara tidak usah terheran-heran kenapa Abraham mau mempersembahkan Ishak itu. Tidak perlu terlalu heran, karena itu bukan kehebatan Abraham. Itu anugerah Allah yang menggerak dan mendidik dan menghajar Abraham. Ya sama seperti semua tokoh yang lain. Jadi kalau Pak Michael tadi bilang apa kelebihannya? Tidak ada kelebihannya.
bukan kelebihan, tapi bedanya apa? Nah, bedanya yaitu tadi bedanya. Tapi itu bukan kelebihan. Ya. Oke, itu aja. Silakan, ada yang lain? Silakan Pak Abednego. Ya, terima kasih Pak. Saya mau tanya, kan ada perumpamaan tentang talenta Pak ya. Ada yang dikasih 5, 2 dan 1 kalau nggak salah. Apakah kita ini orang Kristen juga diberikan takaran iman yang beda-beda Pak? Itu aja, makasih Pak. Apakah kita ini juga diberikan takaran iman yang berbeda-beda setiap orang seperti talenta itu? Makasih Pak. Iya. Kalau kita percaya pada prinsip kedaulatan Allah, saya percaya itu adalah pemberian dari Tuhan. Jadi kita sampai bisa punya takaran iman yang sekian itu juga karena Tuhan yang memberikan, Tuhan yang menganugerahkan. Kita punya kewajiban untuk meresponi dengan bertanggung jawab kepada Allah. Tapi saya pernah juga isi di radio dulu RMC, sekarang menjadi Radio Beda. Itu saya juga bilang, manusia sampai bisa punya kesadaran bertanggung jawab kepada Allah, itu pun anugerah Tuhan. Saudara jangan pikir saudara itu mampu bertanggung jawab dari diri Anda sendiri. Anda mampu untuk bertanggung jawab di hadapan Allah. Itu nonsen. Saudara dan saya ini tidak punya kemampuan kalau Tuhan tidak memberi anugerah. Jadi betul-betul ya, reform klasik ini, saya selalu menekankan reform klasik. Reform klasik ini selalu menekankan semua itu only by grace. Semua, bukan hanya hal tertentu. Oh, kalau yang kita mampu lakukan itu bukan grace. Yang grace itu yang kita nggak mampu lakukan itu baru grace. Misalnya keselamatan, nah itu grace. Tapi kalau misalnya bagaimana kita setelah diberi anugerah keselamatan, bagaimana kita bertanggung jawab untuk bisa meresponi iman itu dengan bagaimana yang terbaik, itu adalah dari kita, itu bukan grace. Saya bilang baik yang keselamatan, baik yang meresponi keselamatan, semuanya grace, semuanya anugerah Tuhan. Karena memang rumusnya itu jelas, only by grace atau grace alone. Sudah, kurang apa lagi? Tidak ada satu celah pun yang dimana itu bukan grace. Ini bagi orang beriman loh ya. Bagi orang tidak beriman itu grace-nya itu sudah grace anugerah umum. Tapi yang grace anugerah khusus ini itu tidak ada satu pun yang istilahnya itu bukan grace. Loh, termasuk kalau kita berbuat dosa Pak. Yes, saya berani katakan itu. Saya mungkin hamba Tuhan yang terlalu berani ngomong bahwa di dalam kejatuhan, dalam dosa pun itu tetap dalam anugerah Allah. Loh, kalau begitu Bapak ini mengatakan bahwa orang jatuh dalam dosa itu ya nggak apa-apa karena itu anugerah Tuhan. Yang bilang nggak apa-apa ya siapa? Saya enggak bilang kalau orang jatuh dalam dosa itu nggak apa-apa. Saya bilang orang jatuh dalam dosa, orang pilihan ya, jatuh dalam dosa itu tetap dalam anugerah Tuhan. Kenapa? Kalau dia enggak dalam anugerah Tuhan, ya pasti binasa dia dalam dosa-dosanya. Ya, nah ini coba paham maksud saya itu. Maksud saya mengatakan semua anugerah Tuhan itu bukan saya fatalisme, bukan saya takdirisme, bukan saya
nihilisme dan sebagainya, bukan. Anak-anak mau kemana? Ya, jadi maksud saya menekankan grace itu apa? Di dalam Anda mengalami kejatuhan, Allah tetap memelihara Anda untuk sampai Anda jangan sampai binasa. Itu. Kalau Allah tidak memelihara Anda di dalam kejatuhan, ya Anda bablas hilang wis, alias amblas, sudah nggak tahu kemana. Kalau tidak ada pemeliharaan Allah, itu penekanan saya. Jangan salah mengerti lalu katanya Andi Halim itu apa? Fatalisme itu hyper Calvinism, ya itu hyper grace, ya masa orang jatuh dalam dosa itu anugerah Tuhan. Kalau gitu ya wis kita dosa-dosa aja. Saya enggak pernah ngajari gitu ya, itu fitnah itu kalau seperti itu. Ya, coba saya pernah kasih contoh kan, Daud jatuh dalam dosa. Kalau Daud tidak dipelihara Tuhan dalam kejatuhannya, ya sudah dia bablas, meneruskan dan menikmati dosanya terus tanpa merasa bersalah atau selalu membenarkan dirinya sendiri. Anugerah Tuhan bagi Daud yang tanda petik sepertinya dibiarkan jatuh. Melalui kejatuhan Daud baru sadar siapa dirinya yang sebenarnya di hadapan Allah. Betapa bobroknya yang namanya Daud itu. Kamu jangan sombong, kamu jangan arogan. Itu pelajaran melalui kejatuhan. Ya. Orang kalau terlalu sombong, ini di dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan, Tuhan pasti jatuhkan orang dalam kesombongan. Tapi kalau dia disuburkan dalam kesombongan dan dibiarkan dalam kesombongan, saya malah khawatir dia mungkin bukan di dalam anugerah Tuhan. Kalau dibiarin terus, silakan sombong terus, silakan suburkan kearogananmu, kesombonganmu. Tuhan tidak menghajar apa-apa, Tuhan tidak mendidik apa-apa, Tuhan bahkan tidak menjatuhkan, tanda petik, tidak membuat dia dipermalukan dalam kearoganannya. Tidak, dia makin jaya, makin jaya, makin jaya, makin dipuji-puji dan diberhalakan manusia. Itu malah tambah mengerikan. Ya, oke, itu jawaban saya. Betul ya? Sudah jawab belum? Sudah ya? Silakan yang lain. Ada? Enggak ada? Kalau enggak ada ya sudah selesai. Jam berapa ini? Oh ya, pas. Persis jam 9. Oke ya, sudah ya. Kita bersyukur pada Tuhan karena pelajaran singkat ini. Saya biasanya kalau membahas ini berlanjut-lanjut dan berseri-seri. Tapi ya saya dikasih satu sesi ini, biarlah ini juga menjadi suatu ya pemikiran dan pergumulan untuk Anda terus bertumbuh dalam kebenaran. Saya sharingkan sebagai tambahan. Jadi kalau saudara ada yang mau belajar melalui sekarang saya ini mendirikan yayasan baru yang namanya Yayasan Beda. Beda ini singkatan dari bertumbuh dalam anugerah. Kalau saudara mau belajar di yayasan ini punya 2 kegiatan, yaitu sekolah teologi Beda dan juga radio Beda.
Dan sekolah teologi ini puji Tuhan ya, yang semester lalu itu sekitar 193 yang ikut ST Beda, sekolah teologi Beda. Semuanya streaming. Jadi kuliah kami ini streaming semua lewat online. Dan streaming kami ada dua macam, yaitu streaming yang live, secara live itu langsung maksudnya. Tapi ada yang juga streaming tunda, yaitu melalui YouTube. Jadi saudara kalau misalnya, wah hari ini saya nggak bisa, saya ada pelayanan, saya bisanya hari misalnya Rabu malam, oh ya enggak apa-apa, Anda bisa putar YouTube itu setiap waktu, bahkan setiap hari saudara mau putar ulang YouTube-nya itu bisa juga. Ada beberapa teman yang sharing sangat tertolong dengan kuliah di mana ada YouTube-nya dan selalu bisa diulang-ulang kalau nggak ngerti. Dan tiap kali mengulang katanya, wah baru lebih mengerti lagi. Jadi mereka sangat senang dengan adanya YouTube ini. Ya, nah silakan kalau saudara mau ikut. Kemudian kalau radio Beda sih tinggal saudara nanti bisa mendapatkan link-link online di dalam kita berdiskusi secara live maupun juga secara YouTube tadi, melalui YouTube. Saudara juga bisa mendapatkan link-link diskusi kita. Oke, itu aja. Saya bersyukur untuk kesempatan yang diberikan Pak Elvis bagi saya untuk melayani. Jadi saya memang sudah emeritus ini, saya memang boleh dikata sudah tidak lagi berhubungan dengan kegiatan-kegiatan GRII karena sudah diemerituskan, ya. Tapi tetap kadang-kadang masih diundang oleh GRI Ngagel, juga diundang oleh kadang-kadang juga Kertajaya mengundang saya. Tapi ya kebanyakan sekarang sudah tidak mengundang. Ya, kenapa ya? Karena ya kader-kader muda kan banyak, jadi memang yang tua ini harus siap disingkirkan, gitu aja. Ya. Tapi puji Tuhan ya, Tuhan memberikan saya pelayanan melalui ST Beda ini dan tetap bisa jadi saluran berkat. Sharing barusan ya, saya boleh ke Pangkal Pinang. Saya bersyukur juga dengan status saya, justru ada banyak orang yang bilang sama saya, justru Pak Andi di emeritus ini malah lebih bagus karena Pak Andi tidak lagi membawa bendera gereja. Jadi Pak Andi malah jadi berkat bagi orang-orang di gereja lain yang bukan gereja Reform. Akhirnya mereka juga mendapat berkat-berkat melalui teologi Reform. Ya. Nah, saya di Pangkal Pinang itu saya membina kurang lebih 62 pendeta yang bukan dari Reform. Ya, 62 pendeta belajar mengenai hermeneutik. Dan mereka sangat senang sekali. Ya, maksudnya betul-betul diberkati melalui hermeneutik ini, padahal saya kasih juga itu hanya hermeneutik dasar ya. Dan mereka sangat senang sekali karena saya tidak menyerang mereka ya. Saya tidak memaki-maki teologi Arminian atau karismatik atau apa, saya tidak maki-maki, tapi saya tunjukkan kepada mereka bagaimana menafsir Alkitab secara bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Itu, mereka sangat bersukacita. Ya puji Tuhan lah ya, doakan supaya Balikpapan juga boleh menjadi berkat bagi semua gereja. Soalnya spirit Reform itu seharusnya
reform jadi berkat bagi semua gereja. Ya, bukan menghakimi semua gereja dan bukan mengutuk semua gereja, tapi menjadi berkat. Nah, itu kita doakan untuk itu. Oke, baik, kita tutup dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allah yang telah mengikatkan janji yang dimulai dengan kasih karunia yang Kau berikan bagi kami orang-orang yang tidak layak ini. Bahkan Engkau menyatakan dan mendeklarasikan secara sempurna dengan kematian Kristus di atas kayu salib. Roh Kudus diberikan bagi gereja Tuhan untuk terus membawa kami mengingat segala pengajaran-pengajaran Kristus, mengingat dan hidup meneladani akan kehidupan Kristus. Terima kasih Bapa, karena Engkau yang telah mengikatkan dirimu sendiri kepada kami orang-orang yang berdosa ini. Siapakah kami ini Tuhan? Kami bersyukur bahwa itu semua dimulai oleh anugerah Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih untuk malam hari ini. Kami boleh mendapatkan banyak hal akan kebenaran Tuhan yang membawa kami untuk semakin melihat kebesaran Tuhan, melihat diri kami yang berdosa, dan terus hidup hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segala hal yang baik, bahkan kebenaran Tuhan yang Tuhan sudah boleh nyatakan bagi kami pada malam hari ini. Kiranya Roh Kudus terus menuntun kami, membimbing kami untuk menghidupi segala kebenaran yang boleh kami pelajari, untuk semakin bertumbuh di dalam iman kepada Kristus, untuk semakin menghidupi kebenaran sampai pada akhirnya kami berjumpa dengan Sang Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, Engkau juga telah menghantar hamba-Mu Bapak Pendeta Andi Halim boleh bersama-sama bersekutu bersama dengan kami untuk membagikan kebenaran bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan juga hamba-Mu di dalam segala pelayanan yang Tuhan percayakan, baik melalui Yayasan Beda yang Engkau sudah berikan untuk terus melanjutkan pekerjaan Tuhan, ataupun di pelayanan-pelayanan yang lain yang Tuhan juga percayakan. Tuhan, pakailah hamba-Mu ini dengan konsisten, dengan setia, dan terus menyatakan kebenaran Tuhan, sehingga melalui pelayanan Pak Andi semakin banyak orang-orang boleh tercelik, boleh melihat kebenaran Tuhan dan kembali kepada ajaran yang benar. Terima kasih Tuhan untuk segala hal yang Kau sudah nyatakan, baik melalui kehidupan dan pelayanan Pak Andi dan kami di Balikpapan yang sudah mendapatkan banyak anugerah daripada Tuhan melalui pelayanan Pak Andi. Terima kasih Bapa di surga untuk segala anugerah-Mu. Segala puji dan hormat kami kembalikan kepada Allah Tritunggal. Terima kasih untuk kebenaran Tuhan pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Mengundang Bapak Ibu, besok kita ada ibadah jam 10 pagi dan jam 5 sore. Bapak Pendeta Andi Halim akan memimpin ibadah besok pagi jam 10 atau jam 5 sore. Ya, Tuhan memberkati.